hanya karena melihat ponsel saat mengemudi. Gadis itu tanpa sengaja membawa mobil ke jalan kecil yang terpencil. Tanpa pilihan, dia turun dari mobil untuk melihat peta. Tanpa dia ketahui, tindakan cerobohnya akan membawa bencana bagi dirinya sendiri. Saat itu, sebuah truk pikap tiba-tiba melintas. Lisa merasakan ketidaknyamanan secara refleks. Kemudian, dua preman turun dari mobil. Mereka mengaku ingin membantu Lisa. Melihat penampilan kotor mereka, Lisa dengan tegas menolak. Namun, preman tersebut tidak berniat untuk pergi. Malah mencuri peta tersebut. Lisa melihat situasi dan tidak memperpanjang masalah. Dia berbalik hendak kembali ke mobil. Namun, bagaimana mungkin preman melepaskan mangsanya begitu saja? Maka pria bertopi segera menghampiri dan menghalangi Lisa. Dan bahkan mencoba meraba-raba. Lisa segera mendorong preman itu menjauh. Kemudian, dia langsung menjerit kesakitan karena tendangannya. Lisa berusaha keras untuk melepaskan diri. Dia menendang orang gemuk di bawahnya. Tanpa disangka, dia mengambil pisau kecil dari tanah. Pisau itu menusuk paha Lisa dengan keras. Lisa menahan rasa sakit dengan kuat. Dia berlari sekuat tenaga menuju hutan tidak jauh dari sana. Sepanjang jalan, dia tidak berani berhenti sedikit pun. Karena Lisa sadar betul. Akibatnya akan sangat buruk jika mereka menangkapnya. Dengan tidak ada pilihan, dia hanya bisa bersembunyi di balik sebuah batu. Namun penjahat itu masih mengikuti jejaknya. Melihat dirinya hampir terbongkar, Lisa dengan cepat mengambil sebuah batu dari tanah dan melemparkannya ke arah lain. Mendengar suara itu, kedua orang itu segera mengejarnya. Menyadari bahwa dia sementara lolos dari bahaya, Lisa segera melepas bajunya sendiri. Pada saat itu juga, mendadak terdengar suara gemuruh pesawat di langit. Lisa segera berdiri dan berteriak keras setelah melihat situasinya. Namun pesawat terbang terlalu tinggi sehingga tidak bisa mendengar teriakannya. Lisa hanya bisa menatap pesawat pergi dengan tangan terikat. Gerakan tadi membuat kakinya semakin sakit. Luka juga terinfeksi. Lisa sadar bahwa dia harus bertahan hidup sendiri. Dia harus menahan rasa sakit dan melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba sebuah mobil jatuh. Lisa terkejut dan segera bersembunyi. Saat dia perlahan-lahan melihat keluar, barulah dia menyadari itu adalah mobilnya sendiri. Lisa ketakutan pada saat itu. Ternyata kedua orang itu tidak berniat melepaskannya. Untuk mencegah Lisa kabur, jadi mobilnya dihancurkan, agar mereka bisa terus mengejarnya. Setelah kedua orang itu pergi jauh, Lisa akhirnya berani mendekati mobil dengan diam-diam. Untungnya, dia menemukan ponselnya dari reruntuhan. Tidak sempat bersuka cita. Lisa segera menarik kakinya yang terluka. Sambil berusaha menyelamatkan diri, dia mencari sinyal. Lisa tidak tahu sejauh mana dia telah pergi, namun tidak mendapatkan apapun. Pada saat ini, dia sudah sangat lelah. Melihat langit mulai gelap, Lisa akhirnya duduk dengan putus asa di tepi sungai. Berencana meninggalkan pesan terakhir untuk keluarganya. Namun, takdir kembali mempermainkannya. Ponselnya tiba-tiba kehabisan baterai pada saat itu. Kesedihan di hatinya membuat Lisa tidak bisa menahan diri lagi. Dia melemparkan ponselnya dan mulai menangis dengan keras. Setelah melepaskan emosi, Lisa melanjutkan pelariannya dengan tubuh yang lelah. Bagi dia yang tidak makan atau minum sepanjang hari, tubuhnya sudah mencapai batasnya. Beberapa langkah kemudian, dia tiba-tiba pingsan. Saat pingsan, tiba-tiba seorang pria muncul di depan Lisa. Gadis itu terbangun, menemukan dirinya terikat oleh seorang pria asing. Namun yang anehnya, pria itu tidak berniat menyakiti dia. Lisa segera memohon kepada Yellow Hair untuk melepaskannya. Namun pria itu seolah-olah tidak mendengarnya. Terus menatap keluar jendela. Saat itulah, mendadak terdengar suara mobil dari luar. Lisa mengira ada seseorang yang lewat dan berteriak minta tolong. Untungnya, Yellow Hair bereaksi cepat, menutup mulut Lisa dengan cepat, memperingatkannya untuk tidak bersuara. Atau dua orang di luar akan bertindak. Dia juga tidak bisa menyelamatkanmu. Saat itu Lisa baru menyadari bahwa orang yang disebut Yellow Hair adalah penjahat yang mengejarnya. Ketika pertama kali bertemu, dua preman bertanya kepada Huang Mao apakah dia pernah melihat seorang gadis. Huang Mao awalnya ingin mengelak dan mengusir kedua orang itu. Namun mereka malah menemukan sesuatu yang mencurigakan. Karena biasanya ketika kedua orang itu datang, Huang Mao selalu ramah mengundang mereka masuk untuk minum. Mendengarkan percakapan di luar pintu, Lisa sadar bahwa jika dia tidak segera melarikan diri, pasti akan ketahuan oleh mereka. Lisa berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari ikatannya. Namun tali terikat begitu erat sehingga tidak bisa melarikan diri. Lisa hanya bisa menggunakan zat kimia untuk melarutkan tali. Sementara kedua orang di luar masih curiga terhadap Huang Mao. Setelah mereka masuk dengan paksa, mereka tidak menemukan Lisa. Huang Mao juga segera membersihkan makanan di lantai, agar tidak ketahuan oleh mereka. Setelah mengalami kejadian ini, Lisa sepenuhnya percaya pada Huang Mao. Baru melalui percakapan mereka menyadari, Huang Mao telah terus memberikan tepung kepada dua preman di sini. Kali ini karena dia tidak tahan lagi melihat kedua orang itu membunuh tanpa alasan. Dia kemudian menyelamatkan Lisa. Setelah berbicara, dia langsung melepaskan tali yang mengikatnya. Namun masalah kunci adalah, tempat ini berjarak 5 km dari jalan raya terdekat. Sekarang dia juga tidak memiliki mobil. Dia akan meminjam mobil dari dua preman pada hari Sabtu. Dia setuju untuk membawa Lisa pergi dari sini. Keesokan harinya, saat Huang Mao sedang bekerja, Lisa diam-diam menyembunyikan sebilah paku untuk keperluan mendesak. Namun, keadaan selalu berubah. Saat mereka sedang berbincang-bincang,
Preman licik tiba-tiba menerobos masuk. Melihat gadis yang selalu dikejarnya berada di depan mata. Pria dengan topi langsung marah. Langsung mengangkat senapan berburu untuk membunuh Lisa. Di saat genting, Huang Mao dengan cepat bertindak. Dia mengatakan kepada pria topi bahwa dia masih berguna. Tunggu Lisa membantu menyelesaikan barang-barang ini. Tidak apa-apa membunuhnya sekarang. Pria topi agak enggan setelah mendengarnya. Tapi dia masih meletakkan senjatanya. Karena mereka masih mengandalkan Huang Mao untuk terus membuat tepung. Untuk meredakan ketegangan, Huang Mao pertama-tama meminta mereka duduk. Lalu dia meminta Lisa menuangkan segelas kopi. Melihat Huang Mao terus memberi isyarat dengan matanya, Lisa segera memahami maksudnya. Dia menuangkan cairan tak dikenal ke dalam gelas. Lalu dia memasukkannya ke dalam microwave. Kemudian memerintahkan Lisa untuk duduk di pangkuannya. Sebenarnya dia ingin melindunginya. Ketika para penjahat menyadari sesuatu tidak beres dan mendekat untuk memeriksanya, tiba-tiba microwave meledak. Untungnya Huang Mao dan Lisa sudah siap melarikan diri. Tepat ketika mereka bersuka cita karena selamat dari bencana. Ternyata pria topi tidak mati. Melihat situasi, Yellow Hair memerintahkan Lisa untuk segera melarikan diri. Dia sendiri tinggal untuk menghadapi pria topi. Setelah pertarungan sengit, karena luka pria topi terlalu parah, dia segera dikalahkan oleh Yellow Hair. Namun saat dia bersiap untuk menyerang pria topi, mendadak terdengar suara seorang pria dari belakang. Sebelum Yellow Hair sempat bereaksi, dia sudah ditembak di kepala. Ternyata kepala polisi dan preman-preman itu satu kelompok. Dialah dalang sebenarnya di balik layar. Melihat luka-luka di seluruh tubuh pria topi. Untuk menghindari rahasia buruknya terungkap, kepala polisi dengan tegas mengakhiri hidup pria topi. Dan Lisa yang mendengar suara tembakan sangat ketakutan. Namun dia hanya bisa menyeret luka kaki yang belum sembuh. Berlari sekuat tenaga ke arah yang dikatakan oleh Yellow Hair. Saat mereka bersyukur atas kesempatan hidup setelah peristiwa itu, Lisa akhirnya berlari ke jalan raya. Dia kebetulan bertemu dengan mobil polisi yang sedang lewat. Hal ini membuat Lisa melihat harapan seketika. Ketika dia duduk di dalam mobil polisi menceritakan pengalamannya, ternyata dia bertemu dengan iblis sejati. Kemudian sang kepala polisi berhenti di tengah jalan. Katanya meminta Lisa untuk membawanya mengidentifikasi tempat kejadian. Namun sebenarnya dia membawanya ke hutan. Dan Lisa sudah menyadari ada yang tidak beres. Saat keduanya terus berjalan, mereka segera tiba di tempat yang sebenarnya diinginkan oleh sang kepala polisi. Dia mendorong Lisa ke sungai. Lisa baru saja ingin melarikan diri. Namun dia ditangkap oleh kepala polisi dan dilemparkan ke dalam air. Sebelum Lisa sempat bereaksi, dia kembali didorong ke dalam air oleh kepala polisi. Perbedaan yang besar hampir membuat Lisa sesak napas. Pada saat-saat krusial, Lisa meraih alat itu dengan keras. Jarum menusuk kaki kepala polisi. Melihat mayat yang terapung pergi, Lisa merangkak dengan susah payah kembali ke tepi pantai. Dia kembali ke jalan itu lagi. Terima kasih telah menonton.